di sekolah teologi yang olehnya kita bangun dan bentuk, yaitu STT Global Glow Indonesia. Mengajar hal yang sama. Tidak usah mempermalukan orang. Kalau ajaran yang sangat bermasalah, bukan berbeda. Berbeda ajaran itu normal. Tapi kalau ajaran yang bermasalah, boleh beri pandangan untuk pandangannya. Bukan permalukan orangnya. Saya bangga buat sekolah-sekolah teologi yang masih mengajarkan etika pelayanan yang bertanggung jawab. Bukan etika liar. Demi menambah followers. Demi menciptakan sensasi-sensasi murahan. Supaya akhirnya dikenal, wah hebat ya. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hanya hamba yang tidak berguna. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Bukan membuat kita frustasi. Saudara-saudara yang bilang, aduh pendeta kok bingungnya hari-hari ini pendeta saling menyerang, saling menjatuhkan. Aduh denominasi satu menyerang denominasi yang lain. Enggak perlu kecil hati, itu menunjukkan firman Tuhan itu benar dan luar biasa. Karena firman Tuhan bilang akan tampil pengejek-pengejek. Jadi orang yang kerjaannya hanya mengejek hamba Tuhan lain, mengejek denominasi lain, mengejek doktrin yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya beri nama. Engkau bagian yang ditulis oleh Yudas pasal 1 ayat yang ke-18. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Dan jelas ayat yang ke-19, thank God for the Bible. Alkitab selalu punya jawaban untuk segala situasi. Kalau kita nggak banyak gali Alkitab, kita akan kecewa. Kenapa sih hamba-hamba Tuhan sekarang kok di akhir zaman dengan YouTube-nya, dengan channel-channel media sosialnya nyerang sana, nyerang sini. Karena Alkitab sudah ngomong itu akan terjadi. Mereka, kata Alkitab ayat 19, Allah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Pertanyaan saya, kira-kira ayat 18 sampai 19 ini ngomong tentang apa? Ngomong tentang orang yang belum bertobat? Ngomong tentang penjahat-penjahat dunia? Tidak. Ini ngomong tentang intern kekristenan itu sendiri. Karena kalau penjahat bukan bicara tentang Roh Kudus, tetapi ini bicara tentang apa? Orang-orang percaya yang dikuasai oleh daging dan dunia ini. Jadi kalau sudah lihat gereja satu menyerang gereja lain, pendeta satu menghina, mengejek pendeta yang lain. Kita tahu jawabannya di mana, di firman Tuhan. I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab yang saya pegang. Karena itu, ada banyak channel yang menyerang. Pendeta Gilbert begini, pendeta Gilbert begini. Biarin aja, saya nggak akan pernah nyerang balik. Saya nggak akan pernah sebut nama orang, buat apa? Saya hanya mau sebut satu nama dari segala nama. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Nama itu yang mendatangkan kemenangan. Nama itu yang mematahkan kuasa setan dan penyakit. Nama itu yang membawa kita pada kemuliaan dan keselamatan yang kekal, haleluya. Karena ayat ini bilang mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya dari sini jelas bahwa pengejek-pengejek ini bukan dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Kita lihat selanjutnya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, di saat seperti itu jangan balas. Di saat seperti itu jangan emosi, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan lemah iman. Karena itu kehendak iblis. Iblis memang pakai mereka tujuannya untuk menggoncangkan tubuh Kristus supaya tubuh Kristus akhirnya tercerai-berai. Tetapi kamu yang dipenuhi Roh Kudus, yang ngerti kebenaran, yang bergaul dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada orang-orang yang akan menyerang bahasa roh, ada orang-orang yang akan menyerang lahir baru, ada orang-orang yang menyerang karunia-karunia roh, tetapi tugas kita bukan pusing sama itu, tugas kita bukan membela diri, tugas kita bukan membuat program lain untuk menyerang mereka, dan akhirnya menjadi sama dengan mereka, tapi bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Ayat 21 ditekankan lagi, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi tugas kita bukan menanggapi mereka. Tugas kita bukan fokus pada itu. Tugas kita bukan sakit hati dengan penghinaan-penghinaan, ejekan-ejekan, bulian-bulian. Tapi tugas kita mengizinkan kuasa Roh Kudus makin mengambil alih hidup kita. Karena kita tahu kebenaran firman di akhir zaman makin nyata. Makanya ayat 21 ditekankan sekali lagi, pelihara dirimu demikian. Yang setuju sama saya, taruh dalam pikiran saudara, saya harus memelihara diri. Setelah itu kita ucapkan bersama-sama, saya harus pelihara diri saya. Amin. Ayo ketik di live chat saudara, di kolom komen saudara, saya harus pelihara diri. Karena itu firman Tuhan, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Supaya kita tetap mengasihi, mengampuni, melakukan perintah Tuhan. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Berjaga diri, jangan sampai kata Alkitab, jangan sampai aku memberitakan Injil tapi aku ditolak. Klik. Selanjutnya. Ayat 27. Ayat 22 maksud saya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Iya kan? Orang yang gak sungguh-sungguh dalam kebenaran. Orang yang kerjaannya cuma lihat masalah. Kalau lihat gereja lain, lihat kekurangannya. Lihat pendeta lain, lihat kekurangannya. Ya kan? Dari khotbah pendeta yang 1 jam misalnya atau 45 menit. Ada 40 hal atau ada 40 menit hal-hal yang membangun, buat dia gak penting. Tapi ada 3 menit, 4 menit yang bisa jadi polemik. Wah, bahagia betul. Kenapa? Karena dia dapat program alasan untuk menyerang, menjatuhkan, siapa tahu. Yang nonton saya cukup banyak. Saya sangat miris dengan fenomena ini. I love them all. Kadang-kala secara daging saya emosi. Ini kok nama saya disebut-sebut. Kenapa sih? Tapi pas saya lihat. Ya ampun, kesian juga sih kalau dia khotbah sendiri yang nonton 300, 600, 1000 gitu ya kan. Tapi kalau dia sebut nama saya, wah bisa 7.000, 15.000, ya udahlah beramal sajalah. Iya kan? Nah makanya lihat, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Sama dirinya aja mereka gak yakin, sama khotbahnya mereka gak yakin. Karena itu harus pakai nama orang. Loh, kalau kita yakin sama khotbah kita sendiri, ya khotbahkan aja firman Tuhan. Terus saudara tuh ngomongin pendeta, terus lu tuh siapa? Mahkamah Agung Kristen. Siapa? Siapa yang ngangkat saudara jadi hakim di atas segala hakim? Terus kita mesti dengerin saudara gitu, bahwa yang paling baik adalah saudara. Enggak juga lah. Kita tahu kok kalau sesat. Cuma saudara aja kan yang siapa aja dibilang sesat. Pokoknya yang bukan lu sesat. Yang beda doktrin sama saudara sesat. Buat saya. Saudara mungkin hebat. Tapi norak. Saudara mungkin hebat tapi buat saya. Gayanya. Kampungan banget gitu. Karena otak saudara sempit, itu yang saya bilang. Mempermalukan sekolah teologi di mana saudara belajar. Itu hanya menunjukkan sekolah teologi saudara tidak mengajarkan etika yang baik. Atau mungkin sekolah teologi hanya mengajarkan yang baik, cuman saudaranya aja. Yang tak miring-miring atau orang. Tak miring-miring saudara. Karena Alkitab ajarkan, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dia seperti gak yakin kalau dia khotbahkan Kristus akan ada banyak yang dengar. Dia gak yakin kalau dia khotbahkan firman ada banyak yang menerimanya. Dia lebih yakin. Kalau dia nyerang orang, dia menjatuhkan gereja lain, hamba Tuhan lain, doktrin lain yang berbeda sama dia. Oh, di situ baru dia dikagumi. Sensasi murahan. Sekali lagi saya bilang, sangat memuakkan. Karena pesan firman Tuhan buat kita. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya tugas kita memenangkan jiwa. Ada begitu banyak yang sedang berjalan
kekal menuju neraka. Sementara gereja sedang sibuk membanding-bandingkan doktrin mana yang paling baik, aliran mana yang paling bagus, gereja mana yang paling benar, hamba Tuhan siapa yang paling terkenal, hamba Tuhan siapa yang paling berkenan kepada Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk berdebat. Ini waktunya kita selamatkan mereka dengan jalan melampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Saling berbagi, saling membantu. Kita bersyukur. Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, tidak terpanggil untuk adu debat dimanapun. Tapi gereja kita terpanggil untuk memenangkan jiwa. Kita bersyukur dari awal pandemi sampai sekarang setiap hari kita masih bagi makanan. Kita masih mengulurkan tangan. Betul, we cannot do all. Kita nggak bisa buat semuanya. Tapi at least we do the best that we could. Kita buat yang terbaik yang kita bisa buat. Thank God untuk setiap jemaat. Thank God kerjasama kita dengan tim kamu hebat. Yang terus berbuat sesuatu. Saya bersyukur sampai hari ini semua bisa jadi. Yang pertama karena Tuhan Yesus. Yang kedua karena tim pelayanan yang hebat. Dan yang ketiga karena jemaat Tuhan diberikan hati yang rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bukan orangnya yang kita benci, tapi pakaiannya yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Orangnya kita tetap sayang, orangnya tetap kita doakan. Tapi pakaian kebencian yang mereka tebarkan di mana-mana, itu yang harus kita kritik. Itu yang harus kita ingatkan. Supaya kita jangan menjadi sama. Karena tugas kita membawa damai. Tugas kita membawa berita Injil. Tugas kita menyatakan kasih. Dan tugas kita untuk meninggikan satu nama dan segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Sama-sama bilang sama saya hidup karena janji Tuhan. Janji manusia banyak melesetnya bos. Janji manusia banyak mengecewakannya bos. Kalau saudara hidup hanya berpegang pada janji manusia, saya mau bilang hidup ini penuh dengan air mata. Masa nggak cukup kekecewaan yang sudah kita jalani karena terlalu berharap sama janji manusia. Janji manusia bisa meleset, dan kalau manusia meleset pada janjinya bukan karena dia jahat, tapi kalau manusia meleset pada janjinya karena dia terbatas dan tidak maha kuasa. Tetapi kalau kita berpegang pada janji Tuhan, langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Yes. Sama-sama bilang saya pegang janji Tuhan. Dengar, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Artinya we will be serious with God. Ini waktunya untuk kita serius dengan Tuhan. Bebaskan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini yang saya bilang, pelihara diri. Memelihara diri berarti melepaskan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Menyucikan diri kita dan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Saya perhatiin kan sekarang zaman medsos ini atau zaman ibadah online ini kan kita gampang kan ikutin pendeta-pendeta gitu. Saya lihat ada pendeta yang dari awal sampai akhir khotbahnya marah-marah terus. Kita dengar khotbah dia, kita yang naik darahnya saudara-saudara. Saking stresnya kita lihat dia stres. Gereja kita betul. Ada yang menghina saya, menyerang saya dan berkata, Gilbert khotbah cuma lucu-lucu, biarin.
Buat saya adalah saya. Ada kalanya saya khotbah sesuatu yang lucu karena memang life is so fun for me. Tapi life is also tough and serious for me. Justru saya tertawa. Karena memang hidup ini sangat serius. Justru saya bersuka cita karena memang life is tough. Justru ibadah-ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu hidup ini keras. Dan karena keras kita harus menghadapinya dengan iman dan sukacita kepada Tuhan. Tapi hari ini perlu saya tekankan. Tuhan mau kita memelihara diri kita agar kita dapat diandalkan. Jangan nyusahin orang. Jangan jadi beban. Jangan hidup cuma cari kekurangan, kritik orang, jatuhin orang. Tapi hidup ini harus memberi semangat, memberi kekuatan. Sehingga hidupmu dapat diandalkan. Tapi pada saat yang bersamaan bukan hanya diandalkan, tapi bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan dipercaya Tuhan, diberkati Tuhan dalam perkara yang lebih besar. Agar Tuhan percayakan kepada kita karunia-karunia. Tuhan percayakan kepada kita berkat, kelimpahan, kesuksesan. Tetapi kita tidak menjadi sombong. Kita nggak pakai untuk kebanggaan diri kita, tapi kita kembali pakai untuk perluasan kerajaan Allah, untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Itu namanya bisa dipercaya. Ada orang-orang sukses sedikit, selingkuh. Ada orang-orang sukses sedikit, belagu, kepala batu, sombong. Ada orang-orang punya pangkat, kedudukan, lupa Tuhan, lupa bersyukur, lupa keluarga. Tapi biarlah hari ini kita menjadi orang yang dapat diandalkan. Dimanapun kita ada, kita bawa damai. Dimanapun kita ada, kita melayani. Dimanapun kita ada, kita memuliakan Kristus. Tapi pada saat yang bersamaan bisa dipercaya Tuhan. Untuk menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Yang ketiga, Tuhan mau kita memelihara diri kita. Agar kita selalu dapat menjadi saksi Tuhan. Dan mencerminkan kemuliaannya. Wih! Alkitab bilang kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Sama-sama bilang saya surat Kristus. Ayo, come on. Ayo, sama-sama bilang saya surat Kristus. Ayo, sama-sama bilang saya surat Kristus. Ketik di live chat saudara, saya surat Kristus. Supaya saudara remember. Kalau saudara udah deklarasikan gitu, saudara akan terus ingat. Kan saya surat Kristus, saya gak boleh bikin malu nama Yesus. Kalau kita yang sudah percaya, mau tahu banyak tentang Yesus, kita hidup dengan doa dan kita hidup dengan firman. Kita bergaul dengan Tuhan. Tapi orang dunia yang belum percaya, belum mengenal Kristus, kalau dia mau tahu banyak tentang Kristus, dia harus lihat hidup kita. Amin. Itulah artinya surat Kristus. Kita selalu dapat menjadi saksi Tuhan. Dan mencerminkan kemuliaannya.